Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, saya sampaikan kenapa tidak dalam bentuk bantuan ini sembako? Oh, tidak begitu. Pertama, sembako. Ini ada aparat di sini. Kenapa tidak sembako? Karena sembako akan kecenderungan terjadi penyelewengan. Penyelewengan dalam bentuk apa? Yang pertama, pada saat kami melakukan pembelian ke pihak perusahaan, itu ditenggarai akan ada terjadi cashback atau pembagian keuntungan dari perusahaan kepada kita, dinas sosial, atau mungkin ditenggarai Pak Bupati. Yang ini kita tidak mau. Kenapa? Akan jadi permasalahan di kemudian hari. COVID Corona negatif berurusan dengan jaksa positif. Ini lebih parah ini. Corona cuma 11 hari. Kita laga udah mati-matilannya. Tapi kalau berurusan dengan orang ini, antak dulu. Belum setahun. Dia terkelat dua. Belum lagi kalau berlanjut. Itu. Nah, makanya bapak-bapak juga hati-hati. Makanya kita putuskan bahwa ini dengan BLT. Kalau BLT uangnya masuk ke rekening masyarakat. Silakan dia mau beli. Nggak mungkin dia sedang panen. Dia mungkin mau beli yang lain, silakan saja. Dan BLT dan Yang menghormati Bu Kajari, pada hari ini diwakili oleh Kasih Tel, ada Inspektorat dan Pak Amdan, Kepala Dinas Pemerintahan Desa. Mohon maaf, kebetulan juga ada rekan saya dari Bengkulu mau melihat-lihat kegiatan kita di sini. Beliau ini dari media, ada beberapa orang dari, dan terkhusus untuk rekan-rekan kepala desa, pendamping desa, ya rekan-rekan kepala desa, organisasi KBC sekalian, yang insya Allah kita semua di dalam syukurallah pada hari ini saya yakin semuanya kita dalam keadaan sehat, apalagi di bulan puasa ini sehingga kesehatan kita semakin membaik. Sesungguhnya salah satu manfaat dari perusahaan adalah kesehatan. Ya syukurlah kita semua bisa menjalankannya dengan baik, dan semoga juga selalu kita menyanjung kasih Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan bersalawat refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat mewajibkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota sekaligus juga berpengaruh terhadap anggaran yang ada di desa. Kalau tentu kawan-kawan bertanya-tanya, kenapa berubah-ubah terus? Hari ini lain, hari itu lain. Ya begitu. Bukan kawan-kawan saja. Di pusat pun kadang-kadang 1-2 hari itu peraturan berubah. Peraturan berubah dinamis sesuai dengan kondisi perkembangan pandemi wabah COVID-19 ini. Dan juga bukan cuma internal domestik Indonesia saja, tapi dia berpengaruh secara global.
Sedikit saya sampaikan ilustrasi bahwa secara global ini berpengaruh tatanan pangan dunia. Karena beberapa negara maju penghasil bahan makanan gandum, jagung, kedelai, minyak, bunga matahari, buah-buahan, itu sebagiannya burunya itu adalah buruh migran yang berasal dari negara lain. Dengan adanya kasus ini, beberapa negara melockdown atau mengunci wilayah masing-masing sehingga tidak terjadi perubahan perpindahan penduduk itu. Otomatis ini akan mempengaruhi kondisi pangan global. Ya, ini salah satu contohnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dunia kalau ini tidak bisa diatasi bersama akan mengalami krisis pangan global. Ini salah satu contoh yang selalu berkembang. Sementara pangan ini hitungannya jam bergerak. Stok pangan kita subuh tadi akan beda dengan stok pangan kita pada saat nanti berbuka puasa. Karena sebagian sudah dikonsumsi, sementara panen belum. Apabila ini kita akumulasikan secara nasional, maka dia grafiknya akan juga bergerak. Inilah membuat aturan yang ada ini begitu dinamis bergeraknya. Nah, di samping itu, nasional berpengaruh juga terhadap ekonomi daerah. Yang pertama, produk-produk kita yang harusnya diekspor ke luar negeri sekarang tidak bisa. Karena di luar negeri pabrik-pabrik tutup. Hal ini berpengaruh terhadap pasokan devisa kita. Ditambah lagi 5%, cuma 9% itu cuma jumlah hunian hotel di Jakarta itu cuma 9%. Bayangkan, kalau seandainya ada 100 kamar, maka yang menyewa di sana cuma 9 orang. 9 orang tidak mencukupi kos produksi, kos operasional hotel itu sendiri. Hal ini juga langsung menurunkan pendapatan nasional kita. Ya, perkiraan pendapatan nasional kita sekian ribu triliun akan menjadi menurun. Diperkirakan menurun nanti sekitar 300 triliun. 300 triliun itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap uang yang ditransfer ke daerah dalam bentuk dua. Satu DAU, yang keduanya DAK. DAK kita sudah dipotong. Yang sekarang belum terkontrak, semuanya sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Tidak ada lagi transmigrasi yang lainnya, sudah tutup semua. Pariwisata. Kemudian untuk DAU kita dipotong. Udah lebih dari 50 miliar. Pada saat DAU berkurang 50 miliar, itu perkiraan sekitar 10% dari total DAU kita. Karena pengalian rumus untuk mendapatkan ADD itu adalah 10% dari DAU. Otomatis pada saat pengalian, ya, pembilang dan penyebutnya ini sudah berubah, akan terjadi perubahan secara otomatis. Ketemulah angka bahwa rata-rata ADD dipotong 10%. Atau sekitar 5 miliaran. Berkurang 10%, dia berkurang 10% secara otomatis. Bukan kita yang motong. Tapi sialnya pengurangan ADD tersebut berindikasi terhadap kegiatan ataupun penghasilan kawan-kawan kepala desa sekaligus sampai ke bawahnya dengan kegiatan yang lainnya. Ini kan, apakah kawan-kawan desa? Tidak. Seluruh pejabat dinas bupati, wakil bupati, asisten, kepala dinas, DPR, semuanya di grup. Pegawai negeri dan pejabat terancam tidak dapat gaji 13. Ya, ini risiko kita hidup berbangsa bernegara. Anggaplah ini perjuangan. Dulu kita menikmati, sekarang kita berkorban. Mau tak mau. Tapi di sisi ini kami akan mencari solusi bagaimana kawan-kawan tidak dirugikan. Salam dakwah Umuso.
belum mana kawan-kawan tidak rugi. Ini yang pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa karena dampak COVID-19 ini berpengaruh besar terhadap tatanan ekonomi masyarakat, maka sebagian orang benar-benar mengalami penurunan ekonomi. Salah satu contoh saja yang bergerak di bidang event organizer, wedding organizer kalau bahasa kerennya, atau orang yang bergerak memanfaatkan orang tak hajatan untuk mencari bisnisnya, untuk berbisnis. Apa itu? Yang main organ, kru organ, yang pasang tenda, tukang inai, ya kan, tukang jas, catering, salon, penyanyi, fotografer, ya, semuanya terdampak. Tua kerja, belum lagi karena sekolah-sekolah sudah sekian lama tidak buka, itu ada yang kantin sekolah. Pada saat itu juga berpengaruh terhadap produk hilir. Produk hulunya apa? Ayam potong tidak begitu laku dan yang lain-lainnya. Nah ini yang mempengaruhi kehadapan perekonomian masyarakat. Dan sebagian ini seolah-olah menjadi resah, seolah-olah menjadi ini musibah yang besar di tengah masyarakat. Padahal yang tadi yang saya sampaikan tidak sebanyak yang berbicara. Nah, yang jadi permasalahan ini kadang-kadang yang berbicara lebih lantang ini sesungguhnya mereka tidak terdampak. Saya sampaikan sebagai contoh. Kemarin kami mengunjungi pasien positif corona MT. Pada saat saya bergeser mau pulang, ada satu orang warga yang memanggil saya, Pak Sindul Pak, saya datang ke rumahnya. Dia katakan saya, Pak, belum lagi Pak bagikan sembako. Pada lain belum digolong. Aku bilang, gimana sudah? Sudah Pak, di tempat lain sudah semua di desa-desa. Oh sudah. Siapa yang bagikan? Ya nggak tahu Pak. Saya bilang kalau pemerintah tidak ada, mungkin kalau orang lain sudah ada orang sumbangan. Pemerintah belum ada lakukan itu. Ya, terus dia bilang begini, kapan di sini Pak? Kenapa? Ya, susah kan ini. Aku bilang, Pak, Bapak mau mobil saya, mau Pak? Mobil Bapak bagus. Harga mobil Bapak ini tidak kurang dari 250 juta. Gitu. Motor ada dua. Ini main sabar ini. Karena pada saat nanti kehilangan benar-benar krisis pangan seperti yang saya sampaikan tadi mungkin terjadi, Bengkulu Selatan tidak akan terjadi. Ini, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian, saya sampaikan kenapa tidak dalam bentuk bantuan ini sembako? Oh tidak begitu. Pertama sembako. Ini ada aparat di sini. Kenapa tidak sembako? Karena sembako akan kecenderungan terjadi penyelewengan. Penyelewengan dalam bentuk apa? Yang pertama, pada saat kami melakukan pembelian ke pihak perusahaan, itu ditenggarai akan ada terjadi cashback atau pembagian keuntungan dari perusahaan kepada kita, dinas sosial atau mungkin ditenggarai Pak Bupati. Yang ini kita tidak mau. Kenapa? Akan jadi permasalahan di kemudian hari. COVID Corona negatif berurusan dengan jaksa positif. Ini lebih parah ini. Corona cuma 11 hari. Kita laga udah mati-matilannya. Tapi kalau berurusan dengan orang ini, antak dulu. Belum setahun. Dia terkelat di 2. Belum lagi kalau berlanjut. Itu. Nah, makanya Bapak-bapak juga hati-hati. Makanya kita putuskan bahwa ini dengan BLT. Kalau BLT uangnya masuk ke rekening masyarakat. Silakan dia mau beli, nggak mungkin dia sedang panen. Dia mungkin mau beli yang lain, silakan saja. Ya, itu makanya kita gunakan BLT. Terkhusus untuk BLT desa, ini ada aturan yang mengatur bahwa desa memang harus memberikan BLT untuk itu. Dan sharing, kita
kita lakukan itu. Kenapa? Bahwa Bengkulu Selatan ini penduduknya itu bukan cuma penduduk desa saja, ada kelurahan. Sama-sama warga Bengkulu Selatan, sama-sama warga Indonesia, sama-sama mempunyai hak. Permasalahannya, lurah tidak punya dana untuk dibelikan atau dijadikan BLT. Itu. Jadi BLT yang dari kabupaten itu akan kita arahkan ke hampir 40%, itu 40%, 30% lebih warga yang berada di kelurahan. Sementara desa mohon untuk lakukan dengan dana desa. Inilah namanya kerjasama. Ya. Ada aturan yang mengatur? Ada aturan yang mengatur. Nanti Pak Jaksa, Inspektorat, yang lainnya akan menyampaikan hal itu. Ini hal penting yang ingin saya sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian, bahwa pentingnya hal ini kita pemikiran yang sama, agar juga jangan terjadi fitnah, menjadi huru hara di kemudian hari. Karena terus terang aja, banyak yang akan membuat ini jadi masalah. Apalagi zaman politik, semuanya akan dibaukan dengan bau politik. Seperti beras. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita membagikan beras itu beras darurat, nama cadangan beras pemerintah. Sebanyak berapa? Sebanyak 100 ton yang kita bagi, kita split menjadi 10 kilo, ketemulah angka 10.000 karung. Kita bagikan ke itu benar-benar orang yang terdampak. Yang tadi kita bagikan. Yang lain kita semuanya minta kebagian, sudah pasti. Ada lurah barusan SMS saya, Lukmanau dan kita bagi ratau saja. Aku bilang tidak begitu. Ini ada lurah menyampaikan dengan saya saran dia untuk membagikan secara rata aja. Karena ini lah benyang, solusiodang, warga ini lah benying soal bantuan ini. Biar saja, kalau kita tidak mau dicaci, kalau kita tidak mau dimaki, kalau kita tidak mau dibenci oleh masyarakat, ya jangan jadi pemimpin ini. Jangan jadi kepala desa, jangan jadi camat, jangan jadi kepala dinas, jangan jadi bupati. Pasti ada senang dan tidak senang. Tapi kita lakukan saja. Jangan takut. Ada jaksa, ada kepolisian. Kenapa mesti takut? You tidak senang, silakan. Aturannya begini. Anda tidak bisa dapat, karena sudah dapat PKH. Anda sudah dapat bantuan BLT yang lain. Anda sudah dapat ini, Anda tidak dapat ini, dan Anda tidak terdampak. Saya tanya dulu, seolah-olah miskin, merasa seolah-olah miskin, maka banyak yang nyampai kepada saya itu, ya bagi ratau. Aturannya tidak begitu. Aturannya tidak begitu. Masa saya dapat pembagian, Pak Hamdan dapat pembagian, kita kepala desa juga dapat pembagian gitu? Manalah muka kita? Kita sudah doa apa benar? Atau mendoakan diri? Ini yang jadi masalah. Padahal dia tidak begitu, aturannya ada kriteria yang untuk